Kata Kepa usai gagal bawa Chelsea juara. Kepa Arrizabalaga menjadi biang keladi kegagalan Chelsea menjuarai Carabao Cup 2021-2022. Kiper asal Spanyol itu membuka suara usai gagal penalti. Dalam pertandingan di Wembley, Minggu 27 Februari 2022 malam waktu Indonesia Barat, Chelsea kalah 10-11 dari Liverpool. Laga itu berlangsung sampai babak adu penalti. Saat adu kiper, 11 penendang penalti Liverpool bisa menyerangkan bola. Kepa sebagai eksekutor Chelsea mengirim bola melesat ke atas gawang. Berbagai kritik ditujukan untuk Kepa karena teknik eksekusi penalti yang buruk. Salah satunya diucapkan oleh ex-pemain Liverpool, Jamie Redknapp. Kepa tak memberikan keterangan pers sesuai laga. Kiper 27 tahun itu akhirnya buka suara lewat media sosial Twitter. Jatuh untuk bangkit, kecewa setelah usaha karena selama turnamen, kami terus bekerja. Terima kasih kepada keluarga di Chelsea untuk dukungannya, kata Kepa sembari mengunggah foto dirinya mendapatkan sambutan dari rekan-rekan timnya. Chelsea masih bisa meraih trofi pada 2 ajang lagi. Mereka masih bertahan di Piala FA dan Liga Champions. Pada ajang Piala FA, Chelsea sudah sampai di babak keempat dan akan berhadapan dengan Luton Town. Sedangkan di Liga Champions, si Biru sudah sampai di babak 16 besar, mengantongi keunggulan 2-0 atas Lille pada leg 1. PSG diklaim bikin kesalahan fatal singkirkan Thiago Silva. Pada musim panas tahun 2020 yang lalu, Paris Saint-Germain secara mengejutkan memutuskan untuk tidak memperpanjang masa bakti Thiago Silva di Parc des Princes. Saat itu, Direktur sepak bola PSG, Leonardo, beralasan bahwa Silva sudah tak lagi muda sehingga timnya membutuhkan tenaga yang lebih muda. Menanggapi hal tersebut, Jeremy Rotten lantas mengklaim PSG telah melakukan kesalahan fatal dengan melepas Silva. 2 tahun lalu, saya adalah salah satu dari mereka yang berpikir bahwa Thiago Silva sudah terlalu lama bermain dengan PSG. Dia juga bagian dari tim yang mengalami pukulan besar dan tidak menunjukkan karakter yang cukup di saat-saat dirinya dibutuhkan oleh tim karena perannya sebagai kapten. Tetapi Silva berhasil memenangkan Liga Champions dengan klub barunya Chelsea. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak berada di akhir siklusnya seperti yang bisa dijelaskan Leonardo kepada kami. Pada jendela transfer musim panas tahun lalu, PSG melakukan gebrakan dengan mendatangkan Lionel Messi dan Sergio Ramos. Tapi bagaimana Anda bisa memahami keputusan mereka mendatangkan Ramos? Dia datang agar tim semakin kompetitif. Jika dia bermain, tentu Presnel Kimpembe akan berada di bangku cadangan. Saat Anda memberikan alasan sudah saatnya PSG mengandalkan pemain muda, ada yang tidak benar dengan keputusan untuk mendatangkan Ramos. Jadi, melepas Silva merupakan kesalahan besar yang dibuat oleh PSG, ujar Rotten kepada RMC. Chelsea versus Liverpool. Kalobah kritik keputusan wasit yang tak beri kartu merah pada Keita. Bek Chelsea Trevoh Chalobah mengkritik keputusan wasit yang tidak memberikan kartu merah pada gelandang Liverpool, Naby Keita, yang melanggarnya dengan brutal. Salah satunya bagi fans Chelsea. Hal ini berkaitan dengan insiden tabrakan antara Chalobah dengan Keita pada menit ke-58. Saat itu, kedua pemain berebut bola tanggung. Pada akhirnya, keduanya bertabrakan namun kaki Keita nyangkut di pangkal paha Chalobah. Akibat tabrakan tersebut, Trevoh Chalobah pun terkapar sembari memegangi area pangkal pahanya. Dari tayangan ulang terlihat bahwa pul sepatu Naby Keita memang telah menghajar area tersebut. Chalobah pun harus mendapat perawatan selama beberapa menit. Keita sendiri akhirnya hanya mendapatkan kartu kuning dari wasit. VAR sendiri tak memperkarakan insiden itu lebih lanjut. Hal inilah yang membuat Chalobah melemparkan kritikan pada wasit. Harus mendapatkan jahitan karena pelanggaran ini. Wasit itu berada di sana, saya tidak paham. Saya terkejut tidak ada yang dikatakan tentang itu. Kami sekarang melihatnya, tetap bagi saya gerakan Keita ia melambat. Kemudian ia melakukan tackle. Mereka berdua mengejar tapi Keita benar-benar kehilangan bola.
Jika Anda melihat di sini, ia benar-benar kehilangan bola dan menghantam pemain dengan sangat keras. Bagi saya itu membahayakan lawan, membahayakan pemain, dan itu harus kartu merah. Saya tidak mengerti bahwa wasit tidak melihatnya. Saya sama sekali tidak mengerti bahwa VAR belum melihatnya karena ini sangat buruk. Saya sangat terkejut, sangat terkejut. Kacau, para wali Yayasan Amal Chelsea belum bersedia menerima titah Roman Abramovich. Kabar yang memusingkan didapatkan Roman Abramovich setelah para wali Yayasan Amal Chelsea dikabarkan belum bersedia menerima titahnya untuk mengelola The Blues. Roman Abramovich kemudian melakukan langkah cepat demi menyelamatkan pemain dan staf yang bekerja di Chelsea. Ia melepaskan diri dari kepengurusan The Blues. Ia lantas menunjuk sejumlah wali yang mengurus Yayasan Amal Chelsea untuk mengelola klub. Kini ada kabar yang jelas tak akan membuat Roman Abramovich senang. Pasalnya, para wali tersebut dikabarkan belum bersedia menerima titahnya untuk mengurus Chelsea. Kabar ini dilansir oleh Goal. Para wali itu masih merasa ragu menerima titah tersebut karena ada persoalan legal yang harus dihadapi dalam penyerahan kepengurusan klub tersebut. Belum lagi soal kode etik, apalagi publik Inggris juga yang termasuk getol menyuarakan protesnya pada tindakan Rusia. Laporan itu menyebut Abramovich sendiri tidak berkonsultasi sama sekali dengan para wali sebelum membuat keputusan tersebut. Jadi sekarang masalah kepengurusan klub ini masih mengambang. Langkah Roman Abramovich menyerahkan kepengurusan klub Chelsea ini mendapatkan banyak kritikan dan kecaman. Salah satunya dari anggota parlemen dari Partai Buruh di Inggris, Chris Bryant. Ia menuding Abramovich sebenarnya berusaha untuk menghindari sanksi dari pemerintah Inggris terkait keterikatannya dengan pemerintah Rusia.